Jadi cacat formalnya banyak sekali gugatannya. Jadi ya apa yang diminta penggugat ini ya obscurable lah, kami bilang tidak jelas kabur. Ya nggak tahu mau jawab gimana, kita sih ngomong by data. Masih berlanjut panas di ranah pengadilan, kasus sengketa dalam keluarga yang melibatkan Denada dan Ressa Rizky Rosano, sang putra biologis. Seperti diketahui, proses persidangan telah resmi memasuki babak tahap jawab-menjawab melalui pengadilan elektronik alias in-court. Pekan lalu, pihak Denada yang diwakili Iqbal sang kuasa hukum telah membacakan jawaban. Dan lewat jawaban itulah, pihak Denada akhirnya menyuarakan argumen tentang perkara ini. Salah satunya adalah argumen tegas pihak Denada yang menyebut jika gugatan ini cacat secara formil. Lantas, apa alasan kuat Iqbal dibalik tudingan cacat formilnya gugatan pihak Ressa? Jadi ya apa yang diminta penggugat ini ya obscurable lah, kami bilang tidak jelas kabur. Terus yang kedua, ini masih belum ke pokok perkara ya, masalah kompetensi absolut. Perkara-perkara yang berkaitan dengan sesama muslim, terkait perkawinan, warisan, asal-usul anak, dan nafkah, dan lain-lain, itu ranahnya pengadilan agama. Dasarnya yakni pasal 49 Undang-Undang 50 2009. Perubahan kedua atas Undang-Undang 7 tahun 89 tentang peradilan agama, itu dijelaskan demikian. Itu ranah pengadilan agama. Terkait masalah gugatan diajukan di mana, itu kan 118 HIR ngomong ini bunyinya. Gugatan diajukan di pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Di dalam gugatan, tempat tinggal tergugat itu di mana ditulisnya? Di Tangerang Selatan. Seharusnya di sana diajukan, bukan di Banyuwangi. Jadi salah kamar ini gugatannya. Saya merasa ya mungkin kurang teliti, kurang cermat dalam mengajukan gugatan. Jadi cacat formalnya banyak sekali gugatannya. Jawaban tegas pihak Denada pun berlanjut. Usai memberikan analisis terkait kecacatan formil yang diduga terjadi, Iqbal sang kuasa hukum juga menyuarakan bantahan-bantahan terhadap isi gugatan dari Ressa. Salah satunya adalah dugaan tak pernah memberikan nafkah yang selama ini terdengar jelas di mana-mana. Lewat jawaban itu, pihak Denada menguak lantas fakta bahwa selama ini nafkah untuk Ressa serta Ratih dan Dino Rosano terus mengalir deras. Secara rinci, Iqbal menjelaskan satu persatu uang bulanan yang diberikan oleh Denada selama Ressa duduk di bangku sekolah. Bahkan, Iqbal juga menjelaskan kalau nilai jatah nafkah untuk Ressa bertambah saat sudah di bangku kuliah. Terus pokok perkara ini sudah masalah nafkah-nafkah ya. Sebetulnya sudah dikasih semua juga masalah nafkah-nafkah ini. Per bulan ditransfer melalui Bu Emil, Mbak Denada ke Bu Emil ke Pak Dino. Besarnya itu ada yang 10 juta, 1,5 juta, banyak. Ada yang 15, ada 27, buktinya kami banyak. Untuk sekolah juga, per minggu Ressa dikasih waktu sekolah 100, malam minggu 25. Beda lagi kalau ulang tahun, itu pasti ada jatahnya 1 juta. Transfernya ada sih, itu masih sekolah. Pada saat sudah lulus sekolah, beda lagi jatahnya 3 juta. Waktu masuk kuliah, Mbak Denada sendiri yang bayar langsung di Untak Banyuwangi, bayar ini uang gedung dan segala semuanya juga terkait masalah. Untuk Bu Ratih juga per bulan ada 1,5 juta mulai dulu.
Besar rasa tanggung jawab Denada kepada Resa tentunya tak berhenti sampai di situ saja. Pasalnya, dalam kesempatan yang sama, Iqbal sang kuasa hukum juga memberikan pengakuan baru jika selama ini Resa, Ratih, dan Dino Rosano telah tinggal di rumah yang dibeli oleh Denada. Memang, dalam pengurusan tanah, rumah itu tertulis dimiliki oleh almarhumah Emilia Contessa. Namun Denada sudah memiliki rencana, yakni rumah itu akan segera dibalik nama ketika Resa menyandang gelar sarjana. Terus dikasih rumah juga, ya rumah yang ditempati ini, yang ditempati oleh Pak Dino, Bu Ratih, Resa. Ini kan rumah pemberiannya Mbak Denada untuk Resa, yang nanti akan dihibahkan secara resmi pada saat Resa sudah selesai S1. Pada saat ini sertifikat masih atas nama Emilia Contessa, tapi yang beli Mbak Denada. Di pembayaran juga ada. Biaya pendidikan di Unpad sudah tadi ya. Itu Resa itu dikeluarkan dari kampus, bukan karena biaya, tapi memang karena Resanya terkait masalah absensi. Ada juga ini keterangan dari dosennya, kami punya bukti, karena nggak ikut ujian. Mulai dulu sejak kecil itu ditransfer itu per bulan, ada buktinya. Ngomong ganti rugi yang mana kan ya aneh. Rumah juga dikasih, sudah ditempati juga. Berarti dari rumah itu semuanya juga sudah memang diberikan dari neneknya ya, Tante Emilia? Dulu yang beli itu Mbak Denada uangnya ya. Teknisnya kan Mbak Denada kan di Jakarta, Bu Emilia kan di Banyuwangi, sering mundar-mandir kan. Nah, karena Mbak Denada gak bisa di sini, mungkin dulu memang ada keperluan sih. Nah, yang bayari semuanya ini Mbak Denada, cuman di atas namakan Bu Emilia Contessa. Dan sekarang ditempati oleh Pak Dino, Bu Ratih, dan Resa di Banyuwangi. Sudah ditempati, yang nantinya kalau sudah Resa S1 itu langsung dibalik nama atas nama Resa. Itu memang nadarnya. Tak berhenti sampai di situ saja, Hak Jawab akhirnya membawa kisah perkara untuk menguak fakta baru yang sebelumnya diduga terkubur dalam-dalam. Berdasarkan penjelasan Iqbal, tanggung jawab Denada kepada Resa tampaknya tak berhenti ketika sang anak sudah beranjak dewasa. Hal itu terbukti lantaran Denada diduga menjadi orang yang memberikan uang senilai 5 juta rupiah untuk Resa. Sejumlah uang yang dibutuhkan Resa untuk menjemput putra buah cintanya dengan Dini Kurnia, sang mantan istri yang terhalang administrasi. Lantas, seperti apakah penjelasan Iqbal terkait hal tersebut? Yang lebih fatal lagi nih ya, Resa ini dulu pada saat punya anak dengan Dini Kurnia itu, yang istri pertama, ini sempat tidak mampu membayar uang rumah sakit untuk anaknya ini. Jadi anaknya kayak tidak boleh keluar kalau belum dibayar administrasinya gitu. Itu Mbak Denada yang ngasih. Teknisnya gini, Bu Ratih ini WA kepada Mbak Denada, minta tolong bantuan gini. Akhirnya Mbak Denada pada saat itu juga ekonomi pada saat down, akhirnya dicari-carikan dapat untuk biaya rumah sakit 5 juta dan ada tambah-tambahan lain itu 8 juta totalnya. Akhirnya anaknya Resa ini bisa dibawa pulang, anak yang sama Mbak Dini, dan masih banyak lagi tentunya hal-hal yang semampu terduga dilakukan untuk penggugat sebagai ibunya ya. Dan tak lain dan tak lebih karena memang Resa ini anaknya Ibu Denada. Saya kalau terus terang kalau untuk menyangkut dengan pribadinya Resa, saya tidak berkompeten untuk menyampaikan itu. Gitu. Tapi kalau terkait dengan materi hukumnya boleh saya menyampaikan. Kalau ngomongin keinginan secara normatif atau secara formal apa yang disampaikan oleh Resa itu ya sesuai dalam gugatan tersebut gitu. Di lain sisi, kesempatan dalam tahap jawaban juga digunakan oleh pihak Denada untuk meluruskan terkait kontroversi mencolok
soal dugaan Resa dipekerjakan sebagai supir dengan gaji tidak layak oleh almarhumah Emilia Contessa. Menurut Iqbal, kala itu Resa sama sekali tidak dipekerjakan sebagai supir. Sebaliknya, ia justru sengaja dibawa oleh almarhumah Emilia Contessa sebagai pengenalan terhadap kondisi dan cara kerja dunia politik. Pasalnya, almarhumah Emilia Contessa memiliki sebuah niat untuk memboyong Resa ke panggung politik Indonesia. Iya. Ada lagi yang salah ini, yang katanya dijadikan supir itu. Ngawur itu. Jadi gini, nenek itu ya, mengajak Resa untuk kampanye, itu karena dia ini memang bangga terhadap Resa ini. Dan kepengen Resa ini mengikuti jejaknya neneknya ini, nanti jadi politisi. Ya dikenalkan, ya diajak ke sana, ke sini, ya ginilah kehidupan politisi. Tujuannya ke sana, cuman kan malah salah kaprah, difitnah malah jadikan supir katanya. Seperti itu, dia sangat amat sayang sama semua keluarganya dia, keluarga besarnya dia. Dan dia mau mengajarkan kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, keponakan-keponakan gitu ya, untuk semuanya rajin bekerja, bisa bekerja. Bahkan dia juga lah yang mengajarkan kepada saya bahwa anak saya didik untuk bekerja. Oleh sebab itu anak saya semenjak dia SMP, dia sudah kerja di Burger King atau di Hungry Jack's namanya kalau di tempat kami di sini. Dan dia bekerja semenjak SMP itu adalah karena ajaran dari mama saya. Demikian pula juga untuk keluarga yang lain, termasuk juga kepada Resa. Masalah mobil, itu asli pembelian neneknya, Ibu Emilia. Yang Brio itu, waktu SMP Resa itu dikasih mobil Brio merah untuk sekolah sampai SMA. Yang katanya Resa yang nyicil itu enggak, itu Ibu Emilia sendiri yang nyicil. Terus diganti Avanza itu. Nah, niat baik kayak gini, curahan kasih sayang nenek, malah dibuat senjata untuk nyerang kepada ibunya sendiri. Duh, enggak tega saya lihat. Sederet fakta-fakta yang dikuak oleh Iqbal tentunya berhasil mencolok perhatian. Apalagi, belakangan ini Resa sempat dikabarkan menghilang entah kemana. Bahkan pihak kuasa hukum sempat bertanya kepada Iqbal soal keberadaan Resa. Sontak saja, publik pun mengaitkan semuanya dan berspekulasi soal mungkinkah Resa kini berlabuh ke kubu Denada, usai matanya terbuka dengan jawaban ini. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Namun yang pasti, semua yang telah dituturkan dalam persidangan telah ditanggapi sebelumnya oleh pihak kuasa hukum Resa. Yang mana mereka hanya masih bersikukuh dengan gugatan dan siap membuktikan bahwa apa yang mereka sebut benar-benar terjadi. Terkait dengan biaya-biaya, mereka menyampaikan dalam jawabannya itu sudah diberikan mulai Resa baru lahir melalui almarhumah ibunya. Nah, itu kan juga harus dibuktikan gitu. Karena kalau toh memang itu ada, ya monggo disampaikan di persidangan. Karena klien kami pun juga dalam membuat gugatan ini, kita tahu kan ini kan semuanya saudara. Jadi hal-hal yang kira-kira tidak pas, apalagi kebohongan-kebohongan, kita tidak mungkin mau menyampaikan itu. Karena banyak yang melihat, banyak yang tahu. Kalau toh memang kita itu mendapatkan kontribusi ataupun mendapatkan hak yang diberikan oleh tergugat, tidak bisa dibohongi. Tetangga pun juga bisa jadi tahu gitu. Tapi kalau kita tidak menerima, ya saya rasa semua pun juga tahu. Gitu. Tinggal kita nanti pembuktian di persidangan nanti gitu. Ini kan masih jawaban. Untuk pembuktian nanti setelah replik duplik itu baru pembuktian. Pihak sana belum kelihatan responnya gimana. Kita masih jawab kemarin via ekot. Yang nggak tahu mau jawab gimana. Kita sih ngomong by data. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika kan disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.